Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 481 sampai dengan 482, pengiriman mendesak pasukan berbaris. Berikan itu padaku. Kaisar sendiri yang membaca batu giok itu sebelum mengerutkan kening. Ini terlalu cepat. Begitu banyak prajurit hanya dalam beberapa hari? Tidak mungkin nama klan Luo cukup untuk menarik perhatian. Senyuman mengejek terlihat di wajah Zhuge Changfeng. Yang mulia, sepertinya Anda melupakan trik cerdik Zuofen selama perang terakhir, menyambut ahli dari rumah lain. Dengan akar mereka yang kuat, bahkan ketika mereka menjadi tunawisma, nama mereka akan tetap hidup di tanah mereka. Mereka hanya perlu menunjukkan diri mereka dan pengikut mereka akan berbondong-bondong datang. Mereka pasti berpikir bahwa perang sudah berakhir dan sekarang sedang mengambil langkah untuk menang. Saya berani mengatakan 1 juta berada di sisi yang rendah. Hahaha. Ejekan itu menggetarkan telinga sang kaisar. Lalu dia berkata, anjing kampung itu melakukan tindakan ini untuk membuatku berada di posisi yang tepat. Setelah memicu begitu banyak bentrokan antara dia dan Regent Estate, kupikir dia akan menjadi yang terlemah meskipun dia adalah pemenang. Tapi dia telah melampaui perkiraan apapun, menjadi ancaman terbesar, membawa seluruh Tianyu berperang denganku. Gertakan gigi kaisar bergema dan Zhuge Changfeng menghela nafas. Oh, yang mulia, ini adalah kesalahan kami berdua. Kami masing-masing ingin menggunakan Zuofen dan membuat Tianyu semakin kacau demi keuntungan kami sendiri. Saya, atas kesempatan memberontak dan yang mulia, membersihkannya dari semua faksi lainnya. Tapi pada akhirnya, aku jatuh hati pada rencana yang mulia dan sekarang anak itu telah menghilangkan semua faksi yang diinginkan yang mulia. Hahaha, pion yang berubah menjadi pemain, memanfaatkan orang lain. Yang mulia, dia baru saja memasak angsa Anda. Tutup mulutmu. Kaisar membalas dengan marah, saya adalah putra surga. Aku tidak bisa, tidak akan, kalah, uhuk. Setelah batuk parah, dia melihat sapu tangan itu berlumuran darah. Kaisar menyembunyikannya di dadanya dan berseru, Zhuge Changfeng, perhatikan baik-baik. Pemenang akhirnya adalah saya. Zuofen akan mati tanpa keraguan. Hahaha, tunjukkan padaku, ke tangan siapa tanah ini akan jatuh. Jawab Zhuge Changfeng. Yu Ming tersenyum dan mengejar Kaisar. Penjara telah kembali tenang, dengan air menetes ke senandung Zhuge Changfeng. Guk. Kaisar menyerbu ke ruang belajar kekaisaran dan duduk. Penjaga. Ya yang mulia. Seseorang sudah membungkuk. Apakah Shadow King sudah kembali? Tidak, yang mulia. Pada saat kritis ini dia belum kembali? Apa yang dia lakukan? Kaisar menampar meja. Laporan. Seorang tentara berlutut, yang mulia, Tuan Raja Bayangan meminta audiensi. Komandan tinggi Quanrong dan para jenderalnya juga menunggu di luar istana. Kirimkan mereka masuk, Kaisar bergegas. Raja Bayangan membawa serta eselon pasukan Quanrong. Touba Lian-er dan Tuoba Liu Feng mendengar kedatangan ayah mereka dan sekarang bersama dengannya, bersama dengan 8 pengawas serigala dan pengajar istana. Semuanya ada di sini sebelum Kaisar. Salam, yang mulia. Tuoba Tieshan memberi isyarat untuk membungkuk, sementara yang lain menawarkan busur penuh. Kaisar tersenyum, Komandan, reputasi Anda mendahului nama Anda. Sekarang setelah aku melihatmu, itu tidak adil bagimu, hahaha. Kaisar langsung menuju inti permasalahan, Komandan, bagaimana hasil akhir Anda? Apakah sudah selesai? Semua orang memandang Tuoba Tieshan dengan penuh harap. Itu tentang pertarungan antara dia dan Dugu Santian. Semua orang ingin tahu hasilnya. Tersipu, Tuoba Tieshan ragu-ragu. Raja Bayangan mengambil alih sambil menghela nafas, yang mulia, saya telah menurunkan Dugu Santian dari bayang-bayang. Oh, Kaisar menyela dan Raja Bayangan melanjutkan, tetapi Zuofen muncul saat itu, menjadi marsekal baru tentara Dugu dan membawa pergi para prajurit yang berjuang. Apa? Kaisar berteriak, bajingan itu mengambil tentara Dugu? Sudah cukup buruk dengan kekuatannya tapi sekarang dia bahkan lebih menyusahkan. Bagaimana bisa kamu tidak menghentikannya? Atau setidaknya tentara Dugu? Shadow King menghela nafas, yang mulia menyadari keterampilannya yang luar biasa dan saya sendiri bukanlah tandingannya. Tapi entah bagaimana caranya, dia malah membuat pasukan monster Komandan Touba gemetar ketakutan. Dia bahkan menyandera Komandan Touba. Ahehihem. Tuoba Tieshan menyela. Itu mungkin merupakan penghinaan terburuk dalam hidupnya. Anak-anak tampak heran. Ayah mereka yang tak terkalahkan kalah dari seorang anak laki-laki? Touba Lian-er khawatir. Ayah, apakah dia menyakitimu? Hahaha, dia hanya bertingkah keras tapi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tuoba Tieshan mengabaikannya. Zalahan memelototi 5 serigala lainnya, inikah caramu menjaga komandan, membiarkan musuh mengambil pemimpin kita? Memalukan sekali.
Serigala-serigala itu mendengus, dan Slaugterwolf dengan muram berkata, anak nakal itu memiliki keterampilan yang menyeramkan. Di saat kekacauan itu terjadi, keadaan Anda tidak akan lebih baik. Tapi bagi pria sombong sepertimu, hal itu tidak akan didengarkan, karena tidak bentrok dengannya. Siapa bilang aku belum melakukannya? Aku dan Zebia menyudutkannya 3 lawan 1. Namun Zebia akhirnya terbaring di tempat tidur selama sebulan. Zebia menyenggol Salahan, meski sedikit terlambat. 8 pengawas serigala melihat sekeliling dan melihat sosok yang familiar. Ah, anak itu menyerahkan segalanya kepada kita. Suasana hati mereka mencapai titik terendah. Datang ke Tianyu telah memberi mereka kekalahan terburuk dalam karir mereka. Tuoba Tieshan mengerutkan kening, Yang Mulia, sebenarnya siapa dia? Kenapa kita belum pernah mendengar seseorang dengan keterampilan seperti itu? Ayah, izinkan aku. Saya sudah berada di Tianyu selama berbulan-bulan dan telah menyelidikinya. Tuoba Liu Feng berkata, Zuo Fen berasal dari klan tanpa nama. Ia terlahir sebagai pelayan dan ketika klan berada di ambang kehancuran, ia menjadi pengurusnya ketika yang tersisa dari klan hanyalah 2 anak dan seorang penjaga. Sejak saat itu, dia membuat kesepakatan dengan tokoh-tokoh kuat, membutuhkan waktu 10 tahun untuk membawa klan tersebut dari ambang kehancuran ke apa yang kita lihat sekarang, memimpin faksi musuh. Yang Mulia bahkan memberinya gelar pengurus terbaik di bawah surga sebagai bukti keahliannya yang luar biasa dalam memimpin. Dia tahu cara menangani anak buahnya, mengambil ahli di rumah untuk dirinya sendiri. Sekutu-sekutunya menaruh kepercayaan penuh kepadanya dan memikul tanggung jawab yang berat. Meski begitu, semua orang menghormati dan takut padanya. Musuh dan teman sama-sama memiliki pandangan yang sama. Licik seperti musang, sadis seperti serigala, licik seperti ular, dan agung seperti naga. Dia mungkin memamerkan setiap kesempatan yang didapatnya, tetapi di dalam dirinya ada pikiran jahat yang tidak bermoral menunggu kesempatan untuk menerkam. Benar, bocah nakal itu telah menjadi duri terbesar di sisiku. Kaisar mengakui. Tuoba Tieshan berkata, saya tahu dia hebat, tapi tidak pernah sebanyak ini. Saya harus lebih berhati-hati dengannya dibandingkan dengan Dugu Santian. Untuk itu, saya meminta Komandan Touba untuk berbaris di kota Wingaze. Kaisar mendesak. Tuoba Tieshan tersentak, tapi saya baru saja sampai di ibu kota kekaisaran. Pasukanku, anak itu terlalu penipu. Atas nama tuannya, dia mengumpulkan kekuatan. Aku juga tidak bisa mencelanya, tidak ketika kamu sudah melangkah ke dalam Tianyu agar semua orang bisa melihatnya. Penundaan apapun akan membuatnya memimpin jutaan tentara. Jika 3 sekte penjaga kekaisaran mengetahui hal ini, kesepakatan kita akan gagal. Apa? Mereka semua tersentak melihat reaksi cepat Zuo Fen. Untuk menjamin penyelesaian perang ini dengan baik, aku akan mengirimkan naga ilahi dan raja bayanganku. Sayangnya, musuh memiliki ahli yang cakap. Kaisar mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Imperial Tutor akhirnya berbicara, 3 ahli dari Bistaming Sek telah datang juga. Tidak peduli seberapa tangguh musuhnya, itu akan sia-sia. Keesokan harinya, embun jernih yang berkilauan saat matahari terbit menghilang seiring dengan iring-iringan besar. Tentara berbaris dengan disiplin ke kota terpencil di perbatasan. Rasa haus darah dan penghasutan perang berpadu menjadi suasana dingin dan mencekik, menghilangkan ketenangan alam. Para predator yang sedang mencari mangsa merasakan perubahan tersebut dan menggali lebih dalam ke dalam gua mereka, menggigil karena ketakutan. Kami, hewan, tidak memiliki alat kenabian apapun, tetapi kami memiliki indera keenam. Kami tahu hari ini adalah hari yang buruk untuk berburu. Baiklah, kita akan berpuasa di tempat tidur kita saja. Ketika perut mereka menunjukkan ketidaksetujuan yang sangat besar, tidak ada hewan yang berani mengintip keluar, memilih untuk tidur dalam keadaan lapar. Tuoba Liu Feng menatap ke kota yang jauh, ayah, itu adalah kota Wingaze. Kami membutuhkan waktu 2 bulan untuk bertemu dengan pasukan utama kami dan melakukan perjalanan ke 3 juta orang kami dengan kecepatan penuh. Tuoba Tieshan berkata, di mana Tuan Yang Mulia Kaisar Surgawi dikirim untuk membantu kita memecahkan susunannya? Minta mereka memeriksa situasinya. Dipahami. Tuoba Liu Feng membungkuk. 10 orang terbang menuju kota Wingaze, ahli surga yang mendalam dan master susunan kelas 6. Hampir tidak ada barisan di Tianyu yang dapat bertahan setelah kematian mereka. Mereka segera kembali dengan laporan, Komandan, tanahnya mencakup 500 susunan. 200 kelas 3 dengan banyak kelas 5 dan 6. Butuh waktu dan upaya untuk mengungkapnya. Saya baru tahu itu adalah tipuan Zuo Fen, memaksa saya untuk melawannya di sini. Tuoba Tieshan menghela nafas. Wajah Tuoba Liu Feng menunduk saat menyadari maksudnya. Zuo Fen adalah orang yang keji dan menyimpang, menganut seni perang dalam memilih lokasi yang tepat, waktu yang tepat, dan orang yang tepat.
Penyusunannya tidak sepenting memaksa ayah datang ke sini. Kami harus menyerang dengan keras dan cepat. Dia menguasai kota dan memiliki keunggulan medan. Bukan itu saja. Tuoba Tieshan menghela nafas, kami memiliki keunggulan jumlah, tapi dia bisa menakuti monster kami, menggagalkan pasukan monster kami. Selain itu, dia memiliki susunan di sisinya. Angka tidak ada gunanya bagi kita di sini. Namun dalam kasus ini, hasilnya bisa berbeda-beda. Zuo Fen ini telah memanfaatkan kekuatannya secara maksimal dan memotong kekuatan kita. Saya bahkan berani mengatakan bahwa dia akan mengendalikan medan perang sejak awal dan mengikat kita. Tuoba Liu Feng merasa gelisah. Melihat ke kota, yang dia lihat hanyalah benteng baja, Zuo Fen mengerikan. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Biarkan Master Arai melakukan tugasnya untuk saat ini dan kita akan melihat reaksinya. Tuoba Tieshan memandang 10 orang itu, hancurkan susunannya, cepat. Berdiri di tempatnya, salah satu dari mereka membungkuk, Komandan, ada 500 susunan di sana, dengan beberapa susunan khusus tercampur di antaranya. Ini akan memakan waktu bertahun-tahun, puluhan tahun. Itu masalahmu. Perintah militer adalah yang terpenting, ayo. Tuoba Tieshan menggonggong. Para pria menjadi putus asa. Demi Tuhan, amatir ini hanya tahu cara meneriakkan perintah. Dengan begitu banyak susunan, mereka akan segera tertangkap mati alih-alih menghancurkannya, secara harfiah. Belum lagi seseorang yang keluar dan mengambil nyawanya. Dewa Perang Kuanrong, kakiku. Anda tidak tahu apapun tentang Arai. Karena penggunaan kekerasan tidak mungkin dilakukan, Anda tetap melibatkan kami? Penutupan yang bagus. Di mana ada Arai, kirimkan pemutusnya, bukan. Orang-orang itu mengumpat dan mengumpat, namun tetap menurut. Suara mendesing. Sesampainya di pinggir kota Wingaze, mereka mulai bekerja. Berharap ke surga yang tinggi tidak akan ada seorang pun yang keluar untuk membunuh orang-orang malang itu. Namun pernahkah ada pemilik Arai yang tidak mengetahui barang-barangnya sedang dirusak? Di aula klan Luo, diskusi perekrutan sedang berlangsung ketika Zuo Fen tersentak dan tersenyum. Pelayan Zuo, ada apa? Nenek bertanya. Zuo Fen menggelengkan kepalanya. Saat itu, seorang murid klan Luo menyerbu masuk, pelayan Zuo, 10 lelaki tua berada di luar membuat tanda. Saya tidak bisa memahaminya tetapi sepertinya itu memecahkan susunannya. Tentu mereka. Anda boleh pergi, tidak apa-apa. Bersikaplah seperti biasa. Zuo Fen melambai. Pria itu pergi sementara tuan rumah panik. Long Yifei berkata, apakah itu berarti Tuoba Tieshan ada di sini? Itu terlalu cepat. Kami belum siap. Hihihi, lalu bagaimana kalau cepat? Zuo Fen mencibir. Ayo jalan-jalan, lihat kabut sedang bekerja keras. Yang lain bingung, musuh ada di gerbang dan kamu sedang ingin berjalan-jalan. Lalu mereka menenangkan diri. Dengan anak yang selalu bermain keren, bersantai berarti semuanya sudah siap, jadi kenapa khawatir? Orang-orang itu mengikuti Zuo Fen. Mereka terbang di atas kota dan melihat 10 orang tua itu bergerak melalui gerakan, wajah merah dan mengumpat sepanjang waktu. Ya Tuhan, siapa yang mengatur ini? Bagaimana susunan kelas 2 begitu rumit? Dan gaya macam apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya dalam hidup saya. Mereka pasti memiliki beberapa Grand Master Arai untuk menarik Arai yang begitu tepat. Tidak ada yang berhasil untuk memecahkannya. Cukup obrolan dan lebih banyak bergerak. Orang-orang tua menggerutu karena tugas itu menjadi mustahil, dan selama ini tidak ada kemajuan. Master susunan kelas 6 yang hebat ini menolak keras sebelum susunan kelas 2. Itu sama sekali tidak normal. Kelompok Long Yifei mengangguk di atas, dengan lebih mengagumi Zuo Fen. Keterampilan Steward Zuo luar biasa, menjengkelkan orang-orang bodoh itu sampai mati, hahaha. Long Yifei tertawa. Yang lain menganggukkan kepala. Zuo Fen terkekeh, saya mungkin kompeten dalam Arai, tetapi tidak cukup untuk membuat Arai kelas 2 memiliki kekuatan yang ke-6. Mereka tidak dapat memecahkannya karena mereka tidak memahaminya. Zuo Fen berteriak, mencoba memecahkan susunan kelas 2 hanya dengan gerakan? Anda ahli surga yang mendalam karena menangis dengan suara keras, mengapa tidak menggunakan kekerasan? Apakah otakmu mati? Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? 10 pria itu mengangguk dan tersenyum di atas. Mereka penasaran ingin melihat penyelamat mereka. Meskipun senyum dingin Zuo Fen membuat mereka takut. Zuo Fen, dia datang untuk membunuh kita. Seorang pria meratap, lututnya gemetar karena ketakutan. Zuo Fen melambai, tidak apa-apa, teruslah bekerja dengan baik. Kamu punya banyak waktu, hahaha. Zuo Fen terkekeh, mendarat di tangga gerbang kota. Tuan rumah tercengang, mengikutinya. Yang paling terkejut adalah kabut. Seseorang mengumpulkan sedikit keberaniannya, teman-teman lama, apakah kita melanjutkan? Yang lain mengangguk, mengapa tidak? Dengan kedua belah pihak memberi kami izin,
Kami akan melakukan hal itu. Seru yang lain. Ya, sangat jarang kedua belah pihak sepakat jadi ayo lakukan saja. Tidak melakukan hal itu mungkin akan membuat kita mati lebih cepat. 10 orang itu membuat tanda lagi tetapi segera memilih ide Zuo Fan untuk memaksakan jalan mereka melalui susunan kelas 2. Tuan rumah berpaling dari mereka ke Zuo Fan, pelayan Zuo, ada apa semua ini? Saya menunggu. Untuk apa? Para ahli akan muncul. Zuo Fan mencibir, Tuo Batieshan tidak berdaya karena susunannya. Dia meminta 10 kantong tulang ini untuk memecahkannya terlebih dahulu. Membunuh mereka adalah hal yang benar tetapi menunjukkan kegugupan. Sementara menyelamatkan mereka menimbulkan kecurigaan menggunakan taktik kotak kosong. Ini adalah taktik perang klasik, memadukan kebenaran dan kebohongan. Semakin aneh reaksiku, dia akan semakin bingung dan semakin kecil kemungkinannya untuk bertindak. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Semakin lama dia menunggu, semakin besar kekuatan kita di Tianyu. Dia akan bertindak, dan dengan para ahli, dengan cara tercepat dan tersulit. Tuan rumah berpikir, Steward Zuo telah mengincar para ahli itu sejak awal. Aku sangat ingin melihat balasan apa yang dimiliki Kaisar, karena sekarang dia tahu Sanzi muda bersamaku. Mata Zuo Fan seperti jurang yang dalam.